pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Gimana nih Bu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya sangat baik, sangat sehat dan bersemangat seperti Bu Retno. Oh tentunya Alhamdulillah ya, saya pun semangat ya Bu Irma. Ya baik Bu Irma, jadi pada pertemuan kita kali ini kita ada di pertemuan praobservasi sebelum nantinya kita akan melaksanakan supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini kita akan mengamati secara bersama-sama bagaimana pembelajaran kita di kelas. Jadi bagaimana nanti akan dilihat bagaimana nanti dari mulai pengembangan diri, kemudian juga tujuan pembelajaran dan strategi yang akan Ibu Irma terapkan. Kemudian untuk supervisi nanti kira-kira di kelas mana ya Bu? Rencananya ada di kelas 10 akuntansi 2. 10 akuntansi 2 di pelajaran PKN ya Ibu ya? Bener ya? Oke. Untuk pelajaran PKN ini materi yang akan disampaikan serta tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Untuk materinya adalah analisis kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan nantinya peserta didik itu bisa menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat, kemudian mereka dapat merumuskan solusi yang relevan untuk memecahkan kasus-kasus tersebut. Oke, menarik ya Bu tentang materi yang kali ini. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran nanti apa ya Bu? Baik Bu, untuk area pengembangannya yang pertama saya ingin mengembangkan kepedulian siswa terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar peserta didik yang termasuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian setelah mereka menemukan kasus-kasus tersebut, mereka dapat menganalisisnya, di mana dalam menganalisis ini saya harapkan mereka dapat mengembangkan ranah berpikir kritis peserta didik. Oke. Yang ingin dicapai adalah bagaimana siswa itu menguatkan bernalar kritisnya ya. Betul. Dari apa yang mereka temui di kehidupan sehari-hari, khususnya berkaitan dengan hak asasi manusia itu ya Bu. Kemudian untuk mencapai itu, strategi apa yang Ibu ingin terapkan nanti? Untuk strateginya, saya menggunakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana problemnya ini nanti peserta didik yang menemukan, kemudian mereka berdiskusi secara kelompok bagaimana cara menyelesaikan atau dan menganalisis kasus yang mereka temukan itu, kemudian dipresentasikan, kita diskusi dalam kelas seperti itu. Oke, luar biasa. Nantinya juga saya lihat secara umum ya Bu, nanti pembelajaran Ibu juga sudah ada pembelajaran sosial dan emosionalnya ya Bu, bagaimana nanti siswa dapat mampu mengendalikan diri ketika bernalar kritis dengan apa yang dia temukan dalam kehidupan sehari-harinya yang terkait dengan hak asasi manusia tadi ya Bu. Nanti kedepannya pertemuan setelahnya kita akan supervisi sesuai dengan jadwal yang nanti sudah Ibu berikan nanti. Semangat Bu Irma, semoga diberi kemudahan, kemudian juga apa yang diharapkan oleh Bu Irma juga dapat dicapai. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Bu Ya. bimbingannya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercerita kepada orang terdekat ya. Pelanggaran hak. Orang yang melakukan pelanggaran hak termasuk bully, mencaci dan tidak menghargai sesama lain. Nah, pelanggaran hak ya ini jawabannya lebih tepatnya ke Sepakat ya bahwa cyberbullying itu termasuk pelanggaran hak warga negara. Pertanyaan kedua, kewajiban apa yang diingkari oleh pelaku cyberbullying? Kewajiban apa yang diingkari oleh pelaku cyberbullying? Diskusinya sekarang kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusi yang sudah selesai dibuatnya. Silakan untuk kelompok 2 itu silakan. Yang kedua, apakah arti pengingkaran kewajiban? Yaitu pengingkaran kewajiban ialah tidak terlaksananya tanggung jawab yang seharusnya dilakukan seseorang atau netizen. Terjadinya pengingkaran kewajiban ini berarti tidak terpenuhinya hak seseorang. Silakan yang ingin bertanya.
Bertanya, apa tanggapan, penanganan atau pencegahan apabila seseorang telah menyelesaikan kewajibannya untuk menghormati orang lain, tapi dia tidak mendapatkan haknya untuk dihormati juga terhadap orang lain? Terima kasih. Oke, karena jam pembelajaran kita sudah selesai, Ibu cukupkan. Untuk kegiatan minggu depan, kita akan membuat video mengenai bagaimana cara beretika di sosial media agar tidak melanggar hak orang lain. Oke ya, Ibu cukupkan. Sebelum kegiatan kita diakhiri, dipimpin doa terlebih dahulu oleh Ketua Kelas. Assalamualaikum Ibu. Selamat sore. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Retno. Alhamdulillah hari ini kabar saya sangat baik sekali dan sehat. Gimana kabar Bu Retno? Alhamdulillah saya pun sehat dan semangat terus tentunya ya Bu ya. Baik Bu, di sini kita akan melanjuti dari proses kemarin kita di pra-observasi dan observasi, kemudian di hari ini kita ada di proses pasca observasi. Menurut Ibu, kegiatan pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan kemarin di proses observasi, refleksi apa yang bisa Ibu ambil dari pembelajaran kemarin? Apakah memang sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan dan Ibu rencanakan? Baik, terima kasih Bu Retno. Untuk kemarin saya dalam proses pembelajaran saya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta merumuskan solusi. Dalam pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan, alhamdulillah ternyata dalam proses diskusi kelompok per kelompok itu mampu menemukan kasus-kasus yang merupakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada saya bagi di lingkungan sekolah, mereka bisa menemukan bahwa membolos sekolah atau tidak mengikuti pembelajaran itu juga termasuk kasus pelanggaran hak. Kemudian di lingkungan keluarga termasuk tidak melaksanakan perintah orang tua, membangkang, kemudian tidak menuruti nasihat orang tua, itu juga termasuk pelanggaran hak dan kasus-kasus yang lainnya. Kemudian dari kasus yang mereka temukan, mereka bisa menganalisis kenapa sih kasus ini itu bisa terjadi, dan alhamdulillah hasil analisis mereka itu sangat detail karena mereka sendiri yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga mereka bisa menemukan solusi apa yang relevan yang harus diperbaiki di dalam diri mereka agar tidak melakukan pelanggaran hak warga negara tersebut. Oke, alhamdulillah ya, baik ya. Menurut saya juga di kegiatan observasi Ibu juga sudah terlihat jelas bagaimana anak bisa bernalar kritis ya. Simpelnya yang saya tangkap dari catatan saya yaitu bahwa ketika kita meminta anak bernalar kritis, sebenarnya simpel ya, dimulai dari kehidupan sehari-hari ya Bu ya sebenarnya. Terkait dengan materi Ibu yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, ketika kita mengarahkannya di lingkungan sekitar mereka bisa dapat mudah mengungkapkannya. Kemudian juga saya umpan balik dari kegiatan observasi kemarin juga saya lihat memang penguasaan kelas Ibu sudah sangat baik. Kemudian juga penyampaian tujuan pembelajaran juga disampaikan. Kemudian juga seperti yang tadi saya sampaikan bahwa anak-anak bisa mampu bernalar kritis ya Bu, berpikir kritis ya. Nah kemudian kalau menurut Bu Irma sendiri dari yang proses KBM yang sudah terjalan, apakah sudah sesuai harapan Ibu dari segi penyampaian Ibunya ya terhadap siswa ya? Kalau dalam penguasaan materi saya lihat Ibu sudah menguasai materi Bu. Nah dari sisi yang lain apakah Ibu sudah merasa puas atau Ibu sekarang ada di skala berapa Bu untuk kepemimpinan kelasnya Ibu sendiri gitu? Baik Bu, untuk tingkat kepemimpinan kelas yang sudah saya lakukan, saya menilai masih dalam skala 8 Bu. Dari 10 saya masih di skala 8. Kenapa saya menyebutkan di skala 8? Karena memang dalam proses pembelajaran yang saya lakukan masih terdapat kendala-kendala seperti terdapat anak yang kurang aktif dalam berdiskusi, hanya mengiya-iyakan tanpa memberikan pemikiran mereka, tanpa memberikan sumbangsih pemikiran dari apa yang didiskusikan saat itu. Kemudian
ketika maju presentasi pun yang presentasi hanya mereka-mereka yang sudah menguasai dan ini jumlahnya itu tidak keseluruhan seperti itu Ibu. Makanya untuk proses pembelajaran ke depan saya rencanakan untuk membagi tugas lagi di dalam satu kelompok. Saya mencampur lagi anak-anak yang bertipe kinestetik, mungkin mereka nanti akan presentasi, kemudian anak-anak yang bertipe visual, mereka bisa membuat slide presentasinya atau laporan bahan dari hasil diskusinya, seperti itu berarti. Terima kasih Bu Irma. Luar biasa ya Bu Irma, sebenarnya secara tidak langsung dalam modul ajar Ibu pun sudah tergambar pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Dalam proses observasi kemarin di pembelajaran ini Ibu menyampaikan bahwa masih ada anak yang memang masih kurang nih yang mengeluarkan pendapatnya, masih malu-malu mungkin ya Bu. Tapi dari yang Ibu ungkapkan bahwa Ibu ada di skala 8 dan memang ketika saya di proses observasi itu sudah luar biasa Bu Irma. Tinggal ditingkatkan sedikit lagi dengan tindak lanjut yang Bu Irma sampaikan. Ketika Ibu akan menerapkan berdiferensi proses, Ibu akan mencoba membagi lagi kelompok-kelompok kelas Ibu disesuaikan dengan anak yang di tipe kinestetik dan visual itu. Nah, itu kan juga salah satu strategi ya Bu untuk meningkatkan capaian pembelajaran anak. Oke. Untuk kedepannya sendiri nih dalam secara keseluruhan dari berbagai materi yang mungkin Ibu akan laksanakan ke depannya, tindak lanjut Ibu untuk meningkatkan pengembangan diri Ibu ini apa ya? Terima kasih Bu Retno. Untuk rencana tindak lanjut, saya kan menyampaikan materi itu kan bergantian ya, tidak selamanya materi itu mengenai analisis. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih mempelajari lagi materi yang akan saya berikan ke peserta didik, dan saya akan berpikir kembali strategi pembelajaran apa yang tepat untuk menyampaikan materi tersebut disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik saya. Oke. Saya harap rencana tindak lanjut Ibu bisa berjalan sesuai nantinya di lembar praobservasi kita ini, pasca observasi kita ini terlihat jelas bagaimana refleksi Ibu, umpan balik dari saya, kemudian juga tindak lanjut yang nantinya memperbaiki dan terus mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Bu. Mungkin itu Bu di pertemuan kita di pasca observasi ini. Semoga kedepannya juga Bu Irma dan saya pribadi juga bisa lebih menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Kita lebih mengenali siswa kita dengan baik, kemudian juga kita sertakan rancangan kita dalam modul ajar kita yang berdiferensi, baik itu produk, konten maupun proses. Oke. Terima kasih Bu Irma atas waktunya. Semoga nanti ke depannya kita lebih baik lagi. Mohon maaf Ibu jika ada yang memang kurang dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih Bu Irma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.